Dalam khazanah kisah sahabat Nabi yang menggetarkan hati, terdapat satu kisah yang memikat perhatian, di mana seorang sahabat menjadi perebutan kebaikan di surga. Meskipun terlihat sebagai individu biasa, tanpa kemegahan lahiriah atau kekayaan melimpah, sosok ini, yang bernama Julaibib, adalah perumpamaan hidup sederhana yang bercahaya di tengah kekangan dunia. Julaibib, dengan penampilannya yang tak mencolok, berkulit gelap dan bertubuh mungil, mungkin tidak menarik perhatian banyak orang. Pakaian lusuh yang dipakainya, serta kaki yang pecah-pecah karena kurang alas, mungkin menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menjauhinya. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, terdapat kebijaksanaan dan kebaikan yang melimpah. Di masa lalu, di Masjid Nabawi, ada sebuah kelompok yang dikenal sebagai Ahlu Sufah. Mereka adalah orang-orang yang menetap di teras Masjid Nabawi. Mereka hidup tanpa rumah dan tanpa pekerjaan tetap. Mereka tidur dengan menggunakan tangan mereka sebagai bantal dan berbaring di atas pasir serta kerikil. Namun, semangat mereka dalam menuntut ilmu dan dalam ibadah sangat membanggakan. Salah satu dari mereka adalah Julaibib. Meskipun seringkali terabaikan oleh orang-orang karena keadaannya yang sederhana, Julaibib selalu berada di barisan terdepan dalam solat dan dalam jihad. Namun, kehadirannya tidak pernah luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi seluruh alam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Julaibib dengan lembut, "Wahai Julaibib, mengapa engkau belum menikah?" Dengan senyum yang tulus, Julaibib menjawab, "Siapakah yang akan bersedia menikahkan putrinya dengan seorang sepertiku, ya Rasulullah?" Dalam kehangatan pertemuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Julaibib dan tersenyum. Namun, pada hari berikutnya, ketika kembali bertemu dengannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan hal yang sama, "Wahai Julaibib, mengapa engkau belum menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Hingga pada hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lengan Julaibib dengan lembut dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansyar. Setelah tiba di rumah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemilik rumah, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Pemilik rumah Ansyar itu merasa senang dan berharap bahwa sang Nabila calon menantunya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan lembut, "Tetapi bukan untukku. Demi Allah, aku pinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ansyar tersebut. Sang sahabat Ansyar terdiam, merasa bingung. Ia mengetahui siapa sebenarnya Julaibib, seorang sahabat Nabi yang tidak memiliki harta dan wajahnya pun tidak tampan. "Saya harus meminta pertimbangan istri saya," kata sahabat Ansyar tersebut, ayah dari gadis yang akan dinikahkan. Setelah mendapatkan izin istri, sang suami dengan penuh kehormatan melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai istriku, Rasulullah datang untuk melamar putrimu." Dengan keyakinan dan keberanian, sang istri langsung menjawab, "Terima saja, aku tidak keberatan sedikit pun, demi Allah." "Tapi bukan untuk beliau, melainkan untuk Julaibib," kata sang suami dengan lembut. Mendengar nama Julaibib, sang istri itu memandang suaminya dengan heran. "Apa? Dengan Julaibib?" Istrinya pun terkejut dengan lamaran tersebut. Bagaimana mungkin mereka menikahkan putri mereka dengan seseorang yang terlihat lusuh, tanpa nasab, tanpa keturunan terkemuka, tanpa pangkat, dan tanpa harta? Bagaimana nanti kata orang jika kita menikahkan putri kita dengan Julaibib? "Aku tidak akan menyetujui lamaran ini untuknya," ujar sang ibu, merasa khawatir akan masa depan putrinya. Memang, wajar bagi orang tua merasa cemas ketika harus menikahkan putri mereka dengan seseorang yang tampaknya tidak memiliki apa-apa.
Cerita tentang pernikahan dengan seorang lelaki yang tidak tampan dan tidak kaya pastinya membuat sang ibu merasa khawatir. Putri mereka yang sejak awal mendengarkan perdebatan orang tuanya dari balik tirai, keluar dan berkata, "Wahai ayah, ibu, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, jika Rasulullah yang meminta, maka tidak akan ada kehancuran atau kerugian bagiku," kata sang gadis dengan penuh keyakinan. Kemudian, sang gadis itu membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36. Masya Allah, sungguh ini adalah seorang wanita syalihah. Dia tidak melihat seorang pria dari penampilan fisiknya, apalagi harta bendanya. Mereka hanya melihat kebaikan dan kesolehan pada laki-laki yang melamarnya. Mendengar penuturan putrinya, ayah sang gadis kemudian menemui Rasulullah dan Julaibib dengan wajah yang lebih tenang. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tunduk berdoa untuk sang gadis tersebut, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Janganlah Engkau jadikan hidupnya penuh kesulitan dan masalah." Demikianlah doa yang indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita syalihah itu tidak memandang calon pendamping hidupnya kecuali dari segi agama. Dia memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang hanya dapat ditemukan melalui ketakwaan kepada Allah. Begitulah sikap seseorang yang beriman kepada Rasulullah. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ditempatkan di atas keinginan pribadinya, karena dia yakin bahwa keputusan Rasulullah adalah yang terbaik. Ilmu selalu membimbingnya kepada kebaikan dan ketundukan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, Rasulullah dan Julaibib undur diri dalam perjalanan pulang. Julaibib hanya bisa bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikannya. Dan karunia terbesar bagi Julaibib adalah disayangi oleh Rasulullah, karena tidak semua sahabat memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian lebih dari Rasulullah. Hari pernikahan pun ditentukan. Hati Julaibib dipenuhi perasaan haru dan gembira. Namun, angan-angan itu seolah menghilang ketika seruan untuk berjihad terdengar olehnya, karena pada saat yang bersamaan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Dalam kebimbangan, Julaibib bingung harus memilih antara istri syalihah atau mati syahid yang selama ini dicitakannya. Pada akhirnya, kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Julaibib memutuskan untuk berangkat bersama Rasulullah menghadapi kafir Quraisy di medan Uhud. Ketika perang terjadi, Julaibib bersama pasukan lainnya dengan gagah berani menghadapi serbuan kafir Quraisy. Bahkan ketika kaum muslimin terdesak akibat serangan mendadak dari belakang bukit Uhud yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih belum masuk Islam, Julaibib tidak gentar. Setelah pertempuran usai, jumlah syuhada di antara kaum muslimin cukup banyak, termasuk Julaibib. Pada akhir pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Secara bersamaan, para sahabat menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Mungkin merasa bahwa Julaibib tidak terlalu berarti di antara mereka. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Kali ini, sebagian sahabat menjawab dengan was-was. Beberapa dari mereka menengok ke kanan dan kiri, merasa ada yang kurang. Rasulullah menghela nafasnya, "Tetapi aku kehilangan Julaibib." "Carilah Julaibib," kata beliau.
Saat itulah para sahabat baru tersadar akan keberadaan Julaibib. Mereka segera mencari jasadnya dengan penuh kepedulian. Para sahabat menemukan jasad Julaibib tersungkur, dikelilingi oleh 7 jasad orang kafir. Segera mereka memberitahukan kepada Rasulullah tentang keberadaan jasad Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghampiri jasadnya, berdiri di sampingnya, dan bersabda, "Julaibib telah membunuh 7 orang ini sendirian. Sesungguhnya dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya." Ucapan Rasulullah tersebut membuat banyak sahabat merasa iri. Ternyata, Julaibib yang jarang sekali mereka hiraukan, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hati Rasulullah. Ia mati syahid dan dinyatakan sebagai bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, Rasulullah mengangkat jasad Julaibib dan terus menyandarkannya di lengannya hingga akhirnya Julaibib dikuburkan. Semoga Allah merahmatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar bagi Julaibib dan calon istrinya yang syalihah. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia ini mereka akan mendapatkan istri yang syalihah dan bertakwa, namun para bidadari surga telah terlalu lama merindukannya. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang sementara. Ketahuilah bahwa harta yang dimiliki di dunia tidak sebanding dengan kekayaan di surga yang telah disiapkan bagi mereka yang beriman. Kekayaan materi dan kedudukan di dunia tidak akan menjadi perbandingan dengan kebahagiaan di sisi Allah. Semua itu akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga kita semua memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hati Rasulullah. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.